Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menjalani hari-hari Ramadan ini dengan penuh amal kebaikan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita semuanya yang mengisi Ramadan dengan sepenuh amal kebaikan, memberikan contoh kepada kita semuanya dengan beragam amal yang disyariatkan dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita mampu meniru dan mengamalkannya serta menjalankannya di bulan suci Ramadan hingga bulan-bulan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan Ramadan, bulan peningkatan ilmu. Yang kelima, yakni karena ilmu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, Innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang artinya bahwasanya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ilmu menjadikan ulama takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ilmu agama atau syariat, tetapi semua ilmu kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka yang mendalaminya semestinya bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian lebih takut kepadanya. Salah satu contohnya yakni ilmu akidah, membuat orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalil-dalil nakri dalam Al-Quran dan hadis tentang Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, kebesaran dan kekuasaannya. Yang kedua, salah satu contohnya yakni ilmu fikih, membuat orang terkagum-kagum dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan syariah yang begitu sempurna dan komprehensif, tidak ada tandingannya dengan hukum buatan manusia. Yang selanjutnya yakni yang keenam, karena orang yang berilmu akan mendapat kebaikan. Dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan padanya, maka akan difahamkan dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan ilmu maka seluruh kebaikan akan mendatanginya. Ketika ibadah, maka ia beribadah dengan benar sesuai dengan syariat. Ia juga beribadah dengan ikhlas dan khusyuk, karena ia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia bermuamalah, maka ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ketika ia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa kenikmatan seperti kekayaan, pangkat jabatan, atau yang berupa kesusahan seperti sakit, musibah, kematian, dan cobaan, maka ia menghadapi semua itu dengan syukur ataupun sabar. Syukur dan sabar adalah sumber kebaikan yang menakjubkan, tidak dimiliki kecuali orang yang beriman dan berilmu. Selanjutnya yang ketujuh ialah karena ilmu yang bermanfaat menjadi pahala yang terus mengalir hingga kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal manusia akan terputus pahalanya setelah kematian, kecuali 3 perkara, yakni sedekahnya, ilmu yang bermanfaat,
dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemuliaan orang yang berilmu terus berlanjut hingga hari kiamat, meski jasadnya telah menyatu dengan tanah. Hal ini berlaku untuk seluruh ilmu kebaikan yang bermanfaat tanpa terkecuali. Misalnya, seseorang mahasiswa dengan ilmu elektronika yang ia dapat di perkuliahannya, pulang ke desanya yang terpencil dan merintis pembangkit listrik kecil-kecilan pada sungai di tepi desanya. Ia berhasil dan warga desa suka cita menyambutnya. Tidak cukup hanya itu, ternyata warga desa tetangga pun tertarik mengikutinya dan segera belajar darinya. Kembali ia mengajarkan, lalu berhasil dan diikuti oleh yang lainnya. Demikian seterusnya, dan kebaikan itu terus diikuti oleh orang lain. Selanjutnya yang ke-8, yakni karena orang yang berilmu dimintakan ampunan oleh semua makhluk. Dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh penghuni langit, bumi, bahkan ikan-ikan di laut yang dalam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mengapa setiap makhluk merasa berhutang budi pada para ulama? Bahkan ikan di dalam lautan. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan bahwa hal ini terjadi karena ulama mengajarkan ilmu yang membawa kebaikan kepada seluruh makhluk, seperti ilmu ihsan dalam penyembelihan, ilmu larangan untuk menyiksa binatang, menebang pepohongan, merusak alam, dan seterusnya. Sehingga wajar ketika kemudian mereka memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berilmu. Selanjutnya yang terakhir, yakni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, penghuni langit dan bumi bersolawat mendoakan para pengajar ilmu kebaikan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, bahkan juga ikan, semuanya bersolawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Barangkali ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan makhluk bernama manusia. Orang berilmu yang mendapatkan kemuliaan tak terhingga itu. Bayangkan saja, Sang Khalik dan makhluknya semua bersolawat dan mendoakan untuknya, mengharapkan kebaikan dan kemuliaan itu senantiasa ada pada orang yang berilmu hingga akhir hayatnya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan niatan kita dalam meningkatkan ilmu kita, khususnya pada bulan suci Ramadan. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.